Hai Sobat Makan. Di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei di chapter 98. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-98. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan sosok Dr. Bovoy telah menganalisis sosok Saitama yang telah menghancurkan robot level 10-nya. Yang mana robot level 10 dari Dr. Bovoy itu seharusnya dapat mengalahkan monster hingga level bencana iblis. Dan Saitama dengan mudah menghancurkannya. Lalu Dr. Bovoy berkesimpulan jika Saitama telah menantangnya. Dan Dr. Bovoy akan selalu mengawasi gerak-gerik Saitama mulai sekarang. Akankah terdapat kisah menarik antara perseteruan Dr. Bovoy dengan Saitama? Ya entahlah. Di akhir scene chapter sebelumnya, Saitama dengan polosnya telah membuat keributan dengan salah satu pahlawan kelas A bernama Forte dengan menghinanya. Oke, tanpa berlama-lama mari kita bahas. Di awal scene diperlihatkan sosok Saitama yang mendiami kamar 104 di dalam markas asosiasi pahlawan akan menerima tantangan dari Forte, si pahlawan penikmat musik. Yang kalau Sobat Makan masih ingat, tantangan itu muncul akibat buntut dari kepolosan Saitama yang menghina gaya bertarung Forte menggunakan irama musik. Menurut Saitama, gaya bertarung seperti itu tidaklah efektif. Forte pun kemudian marah dan menantang Saitama untuk berduel di luar ruangan. Setelah keluar, Saitama dikejutkan dengan kedatangan Rover dan Black Supreme yang menghampirinya. "Kok masih di sini?" kata Saitama. Kemudian Black Supreme pun membalas, "Tentu saja, tolong jangan tinggalkan aku di luar. Ayolah, biarkan aku masuk. Aku akan sangat berguna untukmu, bos," jelas Black Supreme. Kemudian Saitama berpikir jika ia harus membuatkan rumah anjing untuk Rover dan Black Supreme. Namun sebelum itu Saitama mempunyai ide brilian. Karena ia akan berduel dengan Forte, ia kemudian menantang Forte jika siapa saja yang kalah dalam duel nanti akan merawat Rover dan Black Supreme. Forte nampak terkejut melihat dua makhluk yang dipelihara oleh Saitama. Ia mengenali Rover sebagai anjing. Tapi pada sisi Black Supreme ia tidak mengetahui ia makhluk apa. Black Supreme pun sempat ketakutan ketika Forte memperhatikannya. Ia takut jika nanti identitasnya sebagai monster akan terbongkar. Kemudian tanpa berpikir panjang, Forte berkata, "Baiklah kalau begitu, aku terima tantangan darimu," kata Forte. Kemudian Saitama, Forte, Butterfly DX, dan Chain Entot menuju ke lapangan parkir yang luas. Duel antara Saitama dan Forte akan berlangsung di sana. Dan tiba-tiba, alah pasti kalian tahulah, subscribe daripada gue geprek nanti. Kembali ke topik. Dan tiba-tiba setelah sampai di lapangan parkir yang cukup luas, Forte berkata kepada Saitama, "Sebentar lagi kau akan mengalami penderitaan. Jangan mengeluh ya," kata Forte. Menanggapi perkataan Forte itu, Saitama berkata, "Kau juga saat ini berakhir, jangan memintaku menjadi gurumu, oke?" kata Saitama. Mendengar Saitama berkata seperti itu, sontak Butterfly DX dibuat tertawa lepas. Sedangkan Chain Entot berkata jika baru ini ia akan melihat Forte bertarung. Kemudian Chain Entot menjelaskan jika gaya bertarung menggunakan ritme bukanlah hal yang baru, mengingat seni bela diri kelas 1 juga sering melakukannya. Ini merupakan gaya bertarung unik yang digunakan di berbagai pertarungan. Kemudian Forte mulai bersiap-siap dengan mengencangkan volume musik yang ia dengarkan melalui headset. Forte nampak menikmati musik tersebut dan mulai menari mengikuti irama dari musik. "Ayo kita mulai," kata Forte. Sebelum Forte menyerang, Saitama kemudian menunjukkan ekspresi panik ke arah Forte dan seperti memperingati sesuatu. Forte pun kemudian berhenti dan bertanya kepada Saitama, "Kau takut ya?" kata Forte. Dan tiba-tiba gubrak, Forte tertabrak mobil hitam yang melaju kencang ke arahnya. Sebenarnya Saitama telah memperingati Forte jika di belakangnya ada mobil. Namun karena ketololan Forte mendengarkan musik dengan volume keras, ia tidak mendengar peringatan dari Saitama. Dan Forte pun pingsan akibat tertabrak mobil. Tidak hanya ada satu mobil yang datang di parkiran tempat Saitama dan Forte berduel, melainkan terdapat banyak mobil. Dan di dalam mobil tersebut terdapat orang-orang nyentrik dengan pakaian serba hitam.
Nampaknya itu adalah kelompok dari Fubuki. Melihat itu adalah kelompok Fubuki, Saitama pun berkata kepada Fubuki, "Walaupun aku merasa sedikit bertanggung jawab atas masalah ini, tapi mobilmu lah yang menabraknya. Sebaiknya kau minta maaf padanya, Fubuki," kata Saitama. Kemudian Fubuki pun keluar dari mobil dan menanyakan kepada Saitama kenapa dia berada di tempat ini. Lalu Saitama menjawab jika rumahnya telah hancur lebur seperti tape. Jadi ia pindah ke dalam markas asosiasi pahlawan. Fubuki lalu berkata kepada Saitama, "Syukurlah kau ada di sini. Sebagai anggota khusus kelas A kelompok Fubuki, kau boleh menemui kami," kata Fubuki. Kemudian Saitama membalas, "Sejak kapan aku jadi anggotamu? Kau dingin sekali seperti biasanya," kata Saitama. Fubuki lantas menjelaskan maksud kedatangannya ke markas asosiasi pahlawan bersama kelompoknya. Ia akan menemui pemimpin dari asosiasi monster yang telah dikurung di dalam markas asosiasi pahlawan. Sontak Saitama dibuat terkejut oleh pernyataan Fubuki, dan kemudian Fubuki pun mengajak Saitama masuk ke dalam penjara bawah tanah di dalam markas asosiasi pahlawan dan mengajaknya untuk menemui pemimpin dari asosiasi yang telah ditahan di sana. Dan tiba-tiba sebelum Saitama dan Fubuki masuk ke dalam markas, Saitama dikejutkan dengan kedatangan dari Rover dan Black Supreme. Bos, bagaimana dengan kami?" kata Black Supreme. Kemudian Saitama memberikan Black Supreme dan Rover kepada Butterfly DX dan berkata, "Baiklah, sesuai kesepakatan." Butterfly DX pun bertanya dengan terkejut, "Hah? Kesepakatan apa?" kata Butterfly DX. "Ya, aku juga akan bertanggung jawab. Jadi bagaimana kalau kita gantian merawatnya?" kata Saitama. Kemudian sambil meninggalkan Rover dan Black Supreme pada trio maskentir itu, Saitama langsung pergi mengikuti Fubuki. Lalu setelah Fubuki bertanya kepada bagian pelayanan dan mengetahui orang yang akan ia jumpai berada di ruang bawah tanah lantai 13, Fubuki dan Saitama bergegas memasuki lift dan berpesan kepada tim Fubuki untuk berjaga di depan lift dan memastikan tidak ada yang mengganggu sampai Fubuki dan Saitama kembali, dan memastikan tidak ada satu orang pun yang menaiki lift yang dinaiki Fubuki dan Saitama. "Baik, kami tidak akan membiarkan seekor tikus pun lewat," kata tim Fubuki dengan patuh. Kemudian di perjalanan menuju ruang bawah tanah lantai 13, Fubuki menjelaskan pada Saitama jika ia merasa beruntung terdapat Saitama yang akan membantunya. Fubuki sangat mengagumi kekuatan Saitama. Dalam pertarungan melawan Garo dan berhasil mengalahkannya, Fubuki menilai jika Saitama yang sekarang telah mencapai puncak. Dan tiba-tiba lift pun berhenti di lantai 13 di bawah tanah, tempat tujuan mereka. Di sana merupakan penjara bawah tanah, dan pemimpin asosiasi monster juga ada di sana. Fubuki menghampirinya dan berkata, "Jujur saja, aku tidak menyangka kau masih hidup. Kau cukup kuat, Psikos," kata Fubuki. Di sini terungkap jika ternyata Psikos adalah teman lama Fubuki. Kemudian melihat kedatangan dari Fubuki, Psikos pun bertanya kepada Fubuki, "Apa kau kemari untuk membunuhku?" kata Psikos. Nampaknya maksud kedatangan dari Fubuki untuk menemui Psikos adalah untuk menanyakan alasan kenapa Psikos membentuk asosiasi monster. Dengan wajahnya yang murung, Psikos tidak menjawab pertanyaan dari Fubuki. Lantas Fubuki pun melanjutkan, "Kemampuan untuk melihat masa depan. Kau tiba-tiba berubah setelah mempelajari kemampuan itu, dan sekarang adalah waktunya. Maukah kau memberitahu apa yang kau lihat dengan kemampuan itu?" tanya Fubuki. Lalu Psikos pun bereaksi. Yang sebelumnya ekspresinya murung dan lemas, kini ekspresinya berubah menjadi panik dan ketakutan. "Aku tidak melihat apapun. Aku tidak tahu apapun. Aku tidak ingat. Aku tidak bisa mengingatnya," kata Psikos. Fubuki kemudian berteriak kepada Psikos dengan berkata, "Kumohon, kami tidak punya banyak waktu pagi ini. Asosiasi menambahkanmu dalam daftar tahanan. Semua pahlawan profesional bisa melihat informasi itu. Setelah dia menyadari bahwa kau masih hidup, dia akan kesini untuk menghabisimu," bentak Fubuki. Dan scene berpindah di luar markas asosiasi pahlawan, tepatnya di depan lift yang dijaga oleh tim Fubuki. Nampak sedang terjadi keributan di sana. Tim Fubuki yang menjaga di depan lift semua dibuat terkapar dan dihempaskan ke sana kemari tak berdaya. Dan orang yang menghempaskan tim Fubuki itu tidak lain dan tidak bukan adalah kakak Fubuki sendiri, yaitu Tatsumeki. Sepertinya orang yang dimaksud Fubuki akan menghabisi Psikos itu adalah Tatsumeki. Mengetahui Psikos masih hidup, Tatsumeki pun bereaksi dan berencana menghabisi Psikos. Dan tiba-tiba kemunculan Tatsumeki ini pun menjadi penutup dari pembahasan chapter ke-98 ini. Kampret,
Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.